Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, ketemu lagi dengan saya Suyitno Irmin. Video kali ini saya ngambil topik soft skill dalam kewirausahaan. Apa isi materi ini? Berikut ini kita mulai saja. Apa itu kewirausahaan? Kewirausahaan adalah satu proses menciptakan sesuatu agar bisa bernilai tambah dalam kegiatan ekonomi. Kewirausahaan berasal dari dua frasa, yaitu wira yang berarti mandiri dan usaha yang berarti satu kegiatan yang mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai satu tujuan. Kewirausahaan adalah, kalau begitu kita simpulkan bahwa kewirausahaan adalah kegiatan yang mengerahkan pikiran dan fisik sehingga tercipta nilai tambah. Tentu karena ini kaitannya dengan kewirausahaan, maka banyak terkait dengan masalah yang bersifat ekonomi. Apa hubungannya kewirausahaan dengan soft skill? Tadi kan judulnya soft skill dalam kewirausahaan. Nah, sekarang apa hubungannya kewirausahaan dengan soft skill? Yang pertama, dalam kewirausahaan yang berperan adalah pelakunya, yaitu pengusaha tentunya. Kemudian dalam kegiatannya, seorang pengusaha harus memanfaatkan seluruh potensi yang ada pada dirinya. Dalam kegiatannya, seorang pengusaha harus berhubungan dengan orang lain. Yang dalam kegiatannya, seorang pengusaha sangat bergantung kepada Sang Maha Pencipta. Ini kira-kira kenapa soft skill ini sangat berhubungan dengan kewirausahaan. Kemudian ya dalam semua kegiatan tersebut, jadi 3 kegiatan itu, seorang pengusaha supaya lancar di dalam melaksanakan kegiatannya harus memiliki soft skill, karena semua ya kegiatan dari pengusaha atau di dalam kewirausahaan itu sebagian besar adalah terkait dengan soft skill. Nah, sekarang kita mau tahu apa itu soft skill. Soft skill adalah keterampilan dan kemampuan dalam mengelola diri sendiri, mengelola orang lain, dan keterampilan mengkaitkan keberadaan Allah di dalam setiap kejadian, setiap apa yang akan dilakukan maupun yang sudah dilakukan. Apa bedanya dengan hard skill? Kalau hard skill itu adalah kemampuan atau keterampilan yang bersifat teknis yang diperlukan di satu pekerjaan atau kegiatan, seperti ilmu pengetahuan, kemampuan administrasi, teknologi, desain, bahasa asing, dan ilmu-ilmu teknik yang lain. Dan ini banyak diberikan atau sebagian besar kita ini sekolah dan kuliah itu mendapatkan materi hard skill ini. Nah, sementara soft skill itu sangat kurang sekali. Soft skill sangat terkait dengan yang namanya pola pikir, konsep diri, kemudian sikap dan perilaku, kemudian perasaan. Nah, ini. Jadi soft skill itu sangat-sangat terkait sekali dengan perasaan gitu. Kemudian suara hati kita, ya, kemudian spiritualitas dan keberadaan soft skill di dalam diri kita ini sifatnya fluktuatif atau naik turun, ya, tergantung
dari perasaan kita, bagaimana pola pikir, dan kemudian juga kondisi hati kita. Jadi soft skill itu sifatnya, keberadaannya di dalam diri kita bisa naik, bisa turun. Kalau hard skill itu sangat terkait dengan yang namanya kecerdasan otak, ya, kemudian ilmu pengetahuan, teknis dan fisik, kemudian kebiasaan yang melekat, artinya kalau kita banyak berlatih, kebiasaan begitu sehingga kebiasaan atau keterampilan itu bisa melekat pada diri kita, ya. Kemudian keberadaan dari hard skill ini relatif konstan dan dia akan terus bertambah manakala kita terus belajar, tetapi tidak mudah untuk naik turun atau fluktuatif. Sifatnya konstan, relatif stabil dan bisa meningkat kalau kegiatan belajar kita cukup intensif begitu. Karena soft skill belum banyak diberikan secara formal di bangku kuliah, maka mutlak ya harus dipelajari secara mandiri, baik itu setelah kita atau sebelum kita bekerja maupun setelah bekerja, bahkan ya kalau perlu ya karena kita ini berbisnis, pengusaha itu tidak ada waktu pensiun, jadi ya soft skill ini harus kita pelajari secara terus-menerus, kita refreshing, kita evaluasi sehingga kita memiliki soft skill yang tinggi, ya, yang memadai dan kondisinya atau keberadaannya bisa stabil, bahkan bisa meningkat. Nah, dari hasil studi satu penelitian dari berbagai universitas atau tinggi, didapatkan bahwa sukses seorang pengusaha ini dipengaruhi dua hal, yaitu hard skill dan kemudian juga soft skill. Nah, hard skill itu mutlak ya karena makanya kita sekolah, kuliah itu karena hard skill ini mutlak harus kita miliki ya untuk bekal awal kita mengarungi satu kehidupan. Sementara soft skill itu adalah penunjang ya, tetapi nanti pada akhirnya ya ternyata di dalam sukses, di dalam menjalani kehidupan, apakah itu kita sebagai pengusaha, kemudian sebagai pegawai, sebagai karyawan, ternyata suksesnya itu sangat dipengaruhi oleh soft skill atau soft skill ini lebih dominan nanti. Kemudian prosentasenya kira-kira untuk bisa sukses sebagai pengusaha itu 20% hard skill dan yang 80% itu soft skill. Sehingga dari sini bisa disimpulkan bahwa soft skill ini sangat mempengaruhi di dalam kesuksesan, sangat berpengaruh dan dominan. Baik, soft skill ini ada 3 yang tadi sesuai dengan definisi bahwa soft skill itu adalah kemampuan atau keterampilan kita di dalam mengelola ya diri sendiri, kemudian mengelola orang lain dan mengelola spiritualitas. Jadi yang ketiga. Yang ketiga ini saya tambahkan sendiri di dalam teori tidak ada ya. Jadi jarang sekali teori di soft skill itu melibatkan pengelolaan spiritualitas. Tetapi dari hasil pengamatan saya, kemudian hasil dari pengalaman gitu bahwa justru mengelola spiritualitas ini sangat-sangat penting dan akan menentukan bagaimana kemampuan kita nanti untuk mengelola diri sendiri maupun orang lain. Ya, baik kita mulai saja. Yang pertama adalah keterampilan mengelola diri sendiri. Ya, contoh yang harus dikelola terkait dengan diri sendiri itu adalah bagaimana kita mengelola hati nurani kita, bagaimana kita mengelola hawa nafsu kita, bagaimana kita mengelola perasaan kita, bagaimana kita mengelola motivasi dan ketangguhan kita, kemudian bagaimana mengelola perubahan, bagaimana mengelola stres, kemudian bagaimana mengelola integritas kita, dan bagaimana kita memiliki ya mengelola tata krama dan sopan santun dan juga bagaimana kita mampu menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak pantas. Nah, ini
Nanti satu persatu akan saya jelaskan secara singkat gitu. Baik, bagaimana kita mengelola hati nurani? Kita tahu bahwa hati ini adalah sarana atau peralatan atau organ kita atau satu sistem yang diberikan oleh Allah kepada kita yang tugas utamanya, fungsi utamanya adalah membedakan antara yang baik dan hati kita ini. Kemudian memberikan sinyal ya kepada pikiran kita supaya pikiran kita ini bisa terarah ya, karena pikiran itu kan kemana-mana, itu bisa negatif, bisa positif. Tetapi kalau itu ada sinyal dari hati, maka pikiran ini akan memerintahkan kepada seluruh ya tubuh kita itu berbuat sesuatu ya yang sesuai dengan hati kita atau hati nurani kita. Kemudian jangan pernah menuruti setan, karena setan itu memang diciptakan oleh Allah ya, yang mereka ini ternyata pekerjaannya, fungsinya untuk menggoda manusia supaya berbuat ke arah yang negatif. Kemudian kita dalam mengelola hati nurani itu harus bisa menjaga kebersihan hati kita supaya apa? Supaya sinyal-sinyal yang diberikan oleh hati itu bisa ditangkap, bisa tembus menuju ke pikiran kita. Kemudian tentu untuk bisa lebih bersih hati kita, kemudian kita bisa mengelola, menjaga hati kita, itu kita banyak menjalankan perintah-perintah agama, kemudian tentu kita harus menjauhi perbuatan-perbuatan dosa. Karena kalau kita semakin sering berbuat dosa, maka hati kita ini kotorannya semakin banyak, sehingga banyak keraknya tidak bisa ditembus oleh hati, sehingga tidak nyambung sama pikiran kita. Kemudian tentu cara mengelolanya adalah dengan banyak berpikir dan juga kemudian yang kedua, bagaimana kita mengelola hawa nafsu. Nah ini pengelolaan diri sendiri ini ternyata yang paling sulit itu adalah mengelola hawa nafsu ini ya. Yang pertama itu mengelola amarah. Nah ini amarah ini adalah satu hawa nafsu yang seringkali membuat kita ini menjadi menderita, menjadi penyesalan karena kita tidak bisa mengendalikan nafsu amarah. Jadi orang pada saat marah, itu sebetulnya sistem kendali atau sistem kontrol kita ini tidak bekerja, tidak berfungsi. Sehingga semua tindakan, omongan kita, pikiran kita, itu menjadi liar. Gitu. Menjadi tidak terkontrol, sehingga apa yang kita ucapkan itu bisa omongan-omongan kasar, omongan negatif, omongan jelek begitu. Kemudian pikiran kita, gerakan tubuh kita itu juga hal-hal yang mengarah kepada jelek. Karena apa? Pada waktu kita marah ini semua setan itu mendukung ya. Nah, ternyata dukungan setan itu kan hal-hal. Kemudian mengelola nafsu iri hati ya. Di dalam kehidupan kita sebagai pengusaha ya kita pasti ada iri hati. Tetapi coba kita kelola bagaimana kita iri hati. Iri hati itu kepada hal-hal yang positif ya. Kalau orang lain itu bisa mengerjakan itu gimana ya caranya? Saya harus belajar lah. Kalau orang itu banyak beramal soleh itu bagaimana kita? Nah itu namanya iri hati yang positif dengan iri hati yang negatif. Kemudian yang ketiga nafsu jahat. Jadi orang itu memang ada kecenderungan diberikan nafsu jahat. Nah kalau kita ini sebagai pengusaha kemudian banyak atau tidak bisa mengendalikan nafsu jahat ini, maka semua tindakan kegiatan di dalam kita berwirausaha atau berbisnis ini bisa mengarah kepada hal-hal yang tidak baik atau jahat. Kemudian nafsu serakah. Nah, kita tahu bahwa manusia ini juga tidak akan pernah puas katanya kalau tidak bisa mengendalikan, sehingga bagaimana kalau kita sebagai pengusaha itu bisa me, apa, mengelola nafsu serakah kita ini. Karena kalau sudah serakah, itu sudah menempatkan segala sesuatu itu di atas kepentingan-kepentingan yang lain gitu. Sehingga seolah-olah serakah itu menjadi rajanya, komando, sehingga perbuatan-perbuatan kita ini menjadi perbuatan yang negatif, merugikan orang lain, merugikan diri sendiri, dan lain sebagainya. Kemudian mengelola nafsu gengsi ya. Gengsi ini termasuk sesuatu yang perlu
Karena orang kalau terlalu gengsi itu bisa memakan biaya banyak. Jadi orang yang gengsian itu mau melakukan sesuatu itu gengsi, kemudian ya agak sedikit melakukan sesuatu yang kasar atau supaya yang apa, maksud saya yang sesuatu yang tidak apa ya, tidak biasa dilakukan oleh orang-orang yang the hype itu dia akan malu. Kemudian yang penting lagi bahwa gengsi itu akan membawa kita ke arah hal-hal yang dibuat negatif untuk mempertahankan gengsi itu karena tidak sesuai dengan kemampuan kita ya. Terus gengsi itu kita tahu bahwa biayanya mahal gitu ya. Sehingga orang yang banyak gengsi itu berpeluang untuk memberikan kesempatan dirinya untuk berbuat sesuatu yang tidak. Kemudian yang keenam adalah nafsu birahi. Ini penting untuk kita kelola karena eh, Allah itu memang memberikan eh, nafsu birahi kepada manusia, tetapi kita harus bisa terarah. Nah, kita sebagai pengusaha kalau tidak mampu mengelola nafsu birahi, maka akan mengganggu ya, akan mengganggu bahkan akan menurunkan citra dan karisma kita sebagai pengusaha. Pengusaha itu kan seorang manajer, dia juga merangkap jadi seorang pemimpin di perusahaannya atau di kegiatan usahanya. Sehingga kalau kita ini tidak bisa mengendalikan nafsu tirai, bisa langkah kita atau usaha-usaha kita ini bisa hancur karena kita tidak bisa mempertahankan atau mengelola nafsu birahi. Ini bagaimana kita harus mampu mengelola hawa nafsu. Kemudian berikutnya adalah mengelola perasaan. Ya, jadi tadi disampaikan bahwa yang namanya soft skill itu akan sangat banyak berhubungan dengan perasaan. Nah, bagaimana kita mengelola perasaan itu? Terutama itu adalah perasaan kecewa ya. Jadi ini ada mengelola perasaan kecewa. Jadi kecewa itu membuat sesuatu, katakanlah motivasi hidup ini menjadi rendah, turun, tidak semangat gitu. Itu karena ada perasaan-perasaan kecewa. Terus kemudian kita juga tidak bergairah untuk melakukan hal-hal yang positif gitu. Kalau di tempat kerja biasanya itu melokro, loyo, ya tidak bersemangat, malas jadinya gitu. Kemudian mengelola perasaan itu berpikir atau merasakan bahwa yang terjadi saat ini adalah yang baik. Artinya, kalau kita ini sudah berusaha semaksimal mungkin, terus kemudian yang terjadi saat ini adalah seperti ini, maka ini itu adalah yang terbaik. Jadi, mungkin bisa jadi tidak sesuai dengan harapan kita. Contoh yang sederhana saja, kalau kita ini mengikuti satu seleksi, apa, ingin meningkatkan apa, atau berusaha untuk mengikuti tender dan lain sebagainya, kalau kita ini ternyata kalah atau tidak jadi atau tidak lulus, maka kalau kita sudah berusaha harus kita terima sebagai hal yang karena kita ini tidak tahu sebetulnya rahasia di dalam kehidupan. Yang tahu rahasia kehidupan ini adalah Allah. Kita ini kalau belum terjadi tidak tahu apa sebetulnya makna dan hakikat apa yang terjadi pada saat ini. Hanya Allah yang tahu. Nah, kita yakini saja bahwa yang terjadi pada saat ini adalah yang terbaik. Kemudian tidak mudah tersinggung, ya, jadi supaya kita ini tidak mudah marah. Gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang kira-kira tidak cocok dengan kita, coba kita cerna dulu aja, karena kita ini harus sadar bahwa manusia ini tidak sama, ya sehingga bisa jadi yang terjadi itu tidak mengenakan kita. Nah, kita jangan mudah untuk tersinggung, ya supaya apa? Supaya kita bisa terkendali dari sikap dan perilaku yang tidak pantas atau yang negatif. Kemudian mengelola kesabaran ini hampir sama dengan tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah, gitu ya, tidak mudah untuk mengambil langkah-langkah yang negatif atau memberikan respon yang negatif gitu. Kita mengelola sabar. Kemudian senantiasa bersyukur artinya kita ini supaya perasaan bahagia, senang itu selalu berada di dalam diri kita manakala kita ini selalu mensyukuri apa yang terjadi. Karena tadi kalau kita ini menganggap bahwa yang terjadi saat ini adalah yang baik, maka kita sangat mudah sekali untuk kita mensyukuri apa yang terjadi, apa yang kita miliki. Kemudian tentu perasaan ikhlas itu harus selalu kita kaitkan dengan Allah. Jadi
semua yang kita lakukan, semua upaya yang kita lakukan, apa yang terjadi, artinya harus kita terima dengan ikhlas, dengan niatan juga. Dan pasrah itu maksudnya begini, pasrah itu kan menyerahkan semuanya kepada Allah ke depannya gitu. Jadi kalau yang sudah terjadi maka kita harus ikhlas mensyukuri, rela gitu. Tapi begitu kita masih belum tahu ya di masa depan kita harus pasrah. Artinya kita yakin bahwa Allah lah semuanya ini yang mengatur gitu. Yang penting kita ini sudah berusaha. Kemudian berikutnya adalah tadi berusaha secara maksimal. Jadi apapun yang kita inginkan, yang kita lakukan itu coba kita usahakan secara maksimal, ya. Secara pikiran, kemudian secara fisik gitu ya, kita upayakan yang maksimal. Sehingga nanti kita bisa mengelola perasaan. Jadi untuk bisa melakukan sesuatu yang maksimal itu kita harus yang pertama itu kan merasakan, harus ada satu perasaan bahwa kita ini memiliki potensi, kita ini memiliki satu kemampuan, itu harus dimaksimalkan. Jadi ada perasaan, ada rasa, ada keinginan untuk ke sana. Kemudian berikutnya adalah mengelola semangat dan ketangguhan. Ya ini, mengelola semangat kerja tetap tinggi. Jadi kita tahu bahwa kinerja atau hasil kerja itu sangat tergantung kepada semangat atau motivasi kita gitu. Jadi kinerja atau hasil kerja itu paduan ya, paduan antara kemampuan kita, ya potensi kita dikalikan dengan motivasi. Sehingga motivasi ini sangat penting karena begitu motivasi ini turun maka kinerja ini juga akan turun. Nah, eh, ironisnya bahwa semangat kerja ini itu sangat sulit dikendalikan ya karena sangat terpengaruh dengan perasaan gitu. Kemudian memiliki keberanian yang terukur. Jadi keberanian yang terukur itu artinya tidak bondo nekat gitu. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, berani melakukan sesuatu itu sudah pada pertimbangan-pertimbangan resikonya, kemudian pertimbangan-pertimbangan dianalisa, dihitung dengan kemampuan kita. Sehingga kita berani melaksanakan satu kegiatan atau mengambil langkah, mengambil peluang karena kita keberanian kita adalah keberanian yang terukur, yang dianalisa mulai dari resikonya sama kemampuan kita. Kemudian berani mengambil resiko, ya itu tadi artinya juga sama, mirip. Jadi keberanian atau berani mengambil resiko artinya apa? Menganalisa risiko yang akan terjadi itu apa, kemudian kita kurangi risiko itu supaya nanti pada saat pelaksanaan itu bisa. Kemudian tidak takut gagal. Jadi orang yang berhasil biasanya orang yang tidak takut gagal. Tetapi artinya begini. Jadi kalau kita gagal itu bangkit lagi. Gagal bangkit lagi. Tetapi bangkitnya itu harus diperhitungkan. Kenapa kok gagal? Ya, berarti ada sesuatu yang belum baik. Sehingga kalau mau bangkit lagi, bangkitnya itu harus lebih baik daripada bangkit yang sebelumnya gitu. Kemudian berani bertanggung jawab. Ya. Kemudian juga selalu pasang target yang menantang untuk meningkatkan atau untuk memperkuat motivasi kita itu harus kita setiap melakukan sesuatu kita pasang target gitu. Supaya apa? Supaya semangat kita untuk bisa mencapai target itu muncul kalau kita pasang. Jadi sangat berbeda orang yang pasang target dengan tidak itu sangat berbeda. Kalau pasang target pasti nanti akan semangat. Kemudian siap menghadapi kendala dan rintangan. Nah, di dalam usaha, dalam bisnis itu pasti ada kendala dan itu harus kita siap menghadapinya. Ya, kemudian memiliki daya juang yang tinggi, ya karena semangat kita tinggi, kemudian tingkat ketangguhannya juga tinggi, maka muncullah yang namanya daya juang yang tinggi. Kemudian yang berikutnya adalah mengelola perubahan. Jadi kita tahu bahwa perubahan ini terus terjadi dan kita sangat tergantung bagaimana kita menyikapi. Nah ini perubahan akan selalu terjadi, tidak pernah akan berhenti. Ya baik itu perubahan di dalam kita, di luar kita, di perusahaan kita, di organisasi kita, di negara kita gitu.
selalu ada yang diuntungkan dan dirugikannya, bahwa setiap terjadi perubahan pasti ada yang diuntungkan dan pasti ada yang dirugikan. Nah, posisi saat kita diuntungkan itu tidak terlalu banyak masalah. Yang jadi masalah itu kalau kita terjadi perubahan tapi posisi kita ada pada pihak yang dirugikan. Nah, ini kita harus bisa mengelola, ya, mengelola bagaimana mengelola perubahan yang terjadi sehingga dampaknya, ya, dampak negatif terhadap diri kita itu tidak terus-menerus, artinya bisa kita kelola. Justru kalau kita mampu mengelola satu perubahan menjadi satu peluang gitu. Kemudian harus disikapi secara positif, ya, kita harus positif artinya begini, berpikir positif itu bahwa kita tahu, kita sadar bahwa perubahan ini akan terus terjadi. Perubahan ini pasti ada yang mengatur, dan ya Allah yang akan mengatur apapun yang terjadi pada diri kita. Itu harus kita sikapi secara bijak, dalam artian bahwa kalau ini terjadi sesuatu yang tidak menguntungkan, nah sebetulnya apa di balik hikmah perubahan itu harus kita ambil. Nah, ini harus bisa mengambil hikmahnya, harus bisa memanfaatkan peluang, karena setiap ada perubahan itu muncullah peluang. Tinggal kita ini sebagai pebisnis, pengusaha harus bisa memanfaatkan jika terjadi perubahan, harus kita ambil peluangnya. Kemudian harus ada antisipasi, artinya bahwa sebelum terjadi perubahan kita ini sudah berpikir memprediksi apa yang kira-kira ke depan ini terjadi, walaupun kita ini bukan meramal, tetapi dari perkembangan-perkembangan dari sejarah yang sudah terjadi, yang sudah kita lalui, itu kita bisa memprediksi kira-kira ke depannya kayak apa gitu. Susah atau senang tergantung bagaimana menyikapi perubahan. Jadi bagaimana kalau ada terjadi perubahan itu sangat tergantung bagaimana kita menyikapinya, ya. Kalau kita sikapi secara positif maka insya Allah kita akan bahagia. Tetapi begitu kita selalu menyikapi perubahan negatif maka hidup kita akan menderita. Gitu. Kemudian bagaimana kita mengelola stres, ya. Stres ini yang banyak mengganggu, ya, baik sebagai pengusaha dan pemimpin gitu, ya. Sebagai pemimpin kalau sering stres itu menjadi tidak efektif fungsinya sebagai pemimpin atau sebagai pengusaha. Ya, yang perlu kita sadari pertama bahwa stres itu menyiksa. Jadi orang yang stres itu mesti tersiksa. Itu yang harus kita sadari dulu, bahwa kalau kita ini mengalami stres itu sudah langsung, aduh, ini saya mesti menderita nanti gitu. Kita kan tidak mau sebetulnya menderita. Kita ini hidup bukan penderitaan yang kita cari. Yang kita cari adalah kebahagiaan, ya, dunia akhirat yang tentu diridhoi oleh Allah. Kemudian yang kedua adalah menahan ego dan rasa iri hati. Jadi ego kita supaya gak gampang stres itu harus dikendalikan, harus ditahan supaya kita tidak selalu merasa mementingkan kepentingan kita sendiri. Kemudian kalau orang kok saya enggak, nah itu kan egonya muncul gitu. Jangan memaksakan kehendak kita. Stres itu ya kita jangan berpikiran bahwa orang lain itu harus mengikuti kita, patuh kepada kita, enggak. Jadi kita upayakan kita tidak kemudian jangan mudah tersinggung, ya, sama perasaan tadi. Kemudian setiap kesulitan pasti ada kemudahan, itu harus diyakini bahwa setiap ada kesulitan atau cobaan dari Allah pasti ada kemudahan yang akan kita dapatkan. Yang supaya ini obat racian yang pertama adalah sabar, syukur, berusaha, pasrah, ya. Kemudian selalu berdoa dan memohon. Ini bagaimana kita mengelola stres gitu. Kemudian berikutnya adalah mengelola integritas. Integritas itu apa? Integritas itu adalah satunya kata dengan perbuatan, ya. Kemudian orangnya atau integritas termasuk kita melakukan perilaku yang jujur, kemudian kita ini dapat dipercaya. Untuk dipercaya kita harus selain jujur kita harus ini nanti konsekuen, ya, disiplin gitu, ya, kemudian bertanggung jawab gitu. Kemudian bicara berdasar data yang real yang ada, jadi tidak bohong, tidak suka bohong, kemudian tidak mau ngakali. Nah, ini karena kita ini pengusaha,
itu kalau sebagai pengusaha itu muncul pemikiran atau keinginan untuk ngakali orang lain, maka ya usaha kita ini menyimpang dari norma-norma ketentuan agama atau norma-norma kehidupan. Jadi itu tidak memiliki integritas. Orang yang mau ngakali orang lain itu tidak. Oleh karena itu, kalau kita mau mengelola integritas kita tinggi atau baik, maka jangan pernah ada pemikiran untuk kemudian memiliki tata krama dan sopan santun. Ya, eh, kita ini kan manusia, manusia itu makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, pasti akan berhubungan dengan orang lain. Oleh karena itu, kalau kita ini masih mau disebut manusia, ya harus tetap memiliki tata krama dan sopan santun. Kemajuan teknologi, kemajuan zaman seperti apa saja, kalau kita ini namanya manusia, itu pasti harus menggunakan tata krama dan karena dengan peningkatan atau kemajuan zaman seperti apa saja, masalah tata krama dan sopan santun ini tetap masih diperlukan karena kita berhubungan dengan orang. Nah, orang itu bukan mesin, sehingga setiap orang itu memiliki pikiran, memiliki rasa, ya, memiliki perasaan dan mempunyai keinginan yang mungkin berbeda. Oleh karena itu harus kita hadapi atau kita berinteraksi dengan mereka itu dengan tetap mempertahankan atau tetap memiliki tata krama dan sopan santun. Ya, yang pertama berusaha mengucap salam lebih dulu. Ya, seringkali kita ini sok gengsi gitu. Jadi kalau ketemu orang lain, ketemu siapa saja itu nunggu supaya orang lain itu mengucap salam lebih dulu. Nah, ini mungkin kurang pas ya. Bagaimana kita berusaha untuk mengucap salam itu lebih dulu. Kemudian kalau kita ini kebetulan sebagai pengusaha kan banyak anak buahnya, kemudian banyak berhubungan dengan lain gitu ya, dengan mitra, dengan pelanggan, dengan customer ya. Itu harus bagaimana kita bisa mengucap salam. Kemudian berbicara dengan cara yang santun ya tentu ya, kita menggunakan bahasa, menggunakan apa, mimik, kemudian kata-kata ya itu. Kemudian bisa menjaga perasaan orang lain ya, supaya kita ini berinteraksi ya berkomunikasi justru menyakiti orang lain sehingga kita apa kita sebagai pengusaha ya bisa gagal karena gara-gara kita tidak punya tata krama dan sopan santun atau dalam artian bahwa kita ini tidak bisa berkomunikasi baik gitu. Kemudian menghargai semua orang. Jadi kalau kita ini kepingin sukses ya jadi pengusaha tentu menghargai orang karena ya baik itu orang yang levelnya rendah ya kemudian miskin, sedang, kaya itu coba kita hargai ya harkat mereka itu supaya apa? Supaya mereka itu memiliki kesan positif tentang diri kita. Kemudian jika menyampaikan pendapat dengan bijak, atau mungkin kita ini menyampaikan pada anak buah kita yang tidak salah dan lain sebagainya. Kemudian kita kalau sebagai pengusaha kita ini juga kembali memberikan perintah lain ya. Kemudian kita kepada anak buah kalau tidak benar ya kita kasih peringatan atau teguran ya. Oleh karena itu kita sebagai pengusaha ini memiliki tata krama dan sopan santun termasuk bagaimana kita menyampaikan perintah dan teguran secara bijak, secara santun, ya, dengan menggunakan tata krama. Jika harus mengingatkan dengan cara yang santun, kemudian menghindari konflik karena konflik ini adalah masalah gitu. Kalau muncul masalah di antara kita dengan siapapun, maka komunikasi itu tidak jalan dengan baik sehingga hubungan kerja kita sebagai pengusaha menjadi terganggu. Tidak gara-gara kita ada konflik baik itu dengan karyawan, dengan mitra kerja kita ya, terus kemudian dengan pelanggan kita. Gitu. Kemudian kita berusaha untuk berpakaian rapi ya, ya di dalam kita berinteraksi dengan orang lain. Itu. Kemudian berikutnya adalah mau mengakui kelebihan orang lain. Ini termasuk soft skill, termasuk mengendalikan diri. Karena banyak orang yang sulit ya untuk mengakui kelebihan orang lain. Jadi
karena merasa dirinya itu paling 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 begitu sehingga, sulit mengakui kelebihan orang lain dan ini kerugiannya banyak sekali kalau kita ini tidak mau mengakui kelebihan orang lain. Orang yang mau maju itu kan orang yang mau belajar. Nah, belajar yang paling efektif itu kepada orang lain. Nah, kalau kita tidak mau mengakui kelebihan orang lain, berarti kita tidak mau belajar dari orang lain itu. Rugi kita gitu ya. Jadi seharusnya kita tidak sulit mengakui kelebihan lain karena memang kenyataannya kita ini setiap orang itu diberikan kelebihan dan kekurangan. Jadi kelebihannya itu yang harus kita akui apapun ini levelnya atau apapun jabatannya, apapun tingkat ya ekonominya kayak apapun kita harus tetap mengakui kalau mereka punya kelebihan. Kita tidak perlu gengsi mengakui kelebihan lain ya. Kemudian jika kita mau maju, kita harus belajar dari kelebihan lain. Makanya ya kalau kita ini mau maju atau mau banyak pelanggan, ya mau banyak ini kenalan, koneksi, jaringan, maka kita harus mau mengakui kelebihan orang. Jadi kalau kita ini merasa paling besar, paling pinter, paling berkuasa, ya paling, pokoknya paling-paling gitu ya. Nanti orang lain tidak suka. Mengakui kelebihan orang lain membuat hati tenang dan tidak iri. Jadi kalau kita ini di dalam hati kita sudah disetting ya bahwa kita ini sudah harus mau mengakui kelebihan orang lain supaya apa? Supaya hati kita tidak tenang. Kalau orang tidak mau mengakui kelebihan orang lain itu kan merasa iri dan lain. Nanti ini hati ini tidak tenang gitu. Ya, kemudian menghindari perbuatan yang tidak pantas. Ya, tentu ini ya tidak tergoda dengan gemerlapnya dunia, tidak menghalalkan segala cara, tidak mengambil jalan pintas untuk menjadi kaya, tidak menghalalkan segala cara, tidak mengambil yang bukan haknya, tidak menuruti gengsi dan gaya hidup, menyesuaikan antara kemauan dan kemampuan. Selalu ingat bahwa penyimpangan suatu saat pasti akan mengakibatkan penderitaan. Ini di yang pertama tadi keterampilan mengelola diri sendiri itu kira-kira walaupun masih banyak lagi ya karena sudut-sudut atau segi-segi apa yang harus kita kelola di dalam diri kita itu masih banyak gitu. Karena macam kehidupan, kemudian ragamnya kita ini menjalani kehidupan itu masih banyak. Jadi saya pikir tadi sudah cukup itu dulu karena juga mengingat waktu. Kemudian yang kedua, ini adalah keterampilan mengelola orang lain. Jadi tadi yang namanya soft skill itu yang pertama adalah bagaimana kemampuan kita untuk mengelola diri sendiri. Kemudian yang kedua itu bagaimana kita terampil dalam mengelola orang lain, ya, supaya orang lain itu bisa baik dengan kita, mau kita ajak bekerjasama, ya, sehingga kita harus memiliki kemampuan ya untuk mengelola orang lain. Baik, keterampilan mengelola orang lain ini yang pertama memiliki kemampuan berkomunikasi, keterampilan berinteraksi dengan orang lain, mampu berperan sebagai leader atau pemimpin ya. Kemudian membangkitkan motivasi kerja bawahan karena punya usaha, punya bawahan, kemudian meningkatkan potensi dan kemampuannya. Kita memiliki kewajiban ya. Sebenarnya kalau kita ini sebagai pengusaha pemimpin bagaimana anak buah kita ini potensinya bisa meningkat sehingga bisa meningkatkan kualitas hidupnya. Cuma di bidang kemampuan secara keilmuan ataupun pengalaman. Kemudian yang keenam mengayomi bawahan, kemudian membangun kreativitas dan inovasi dan mudah beradaptasi. Baik, masih ada mau berkorban untuk orang lain. Baik, bagaimana ini yang pertama memiliki kemampuan berkomunikasi. Ya, ini penting karena apa? Tadi saya katakan bahwa kita ini tidak bisa hidup sendiri, pasti berhubungan dengan orang lain, apalagi kalau kita sebagai pengusaha, mau tidak mau harus berhubungan dengan orang lain, dengan karyawannya, dengan mitra kerjanya, dengan pelanggannya, macam-macam, dengan pemerintah dan lain. Jadi yang pertama untuk bisa kita berkomunikasi dengan baik itu kalau kita tidak punya masalah. Jadi kita menghindari masalah dengan orang lain. Jadi kalau kita mau berkomunikasi baik dengan mitra ya jangan bikin masalah.
Kalau kita mau baik dengan komunikasi dengan pelanggan, bisa menarik pelanggan, ya jangan bikin masalah. Kita mau baik dengan pemerintah yang memiliki regulasi, ya kita harus jangan sampai membuat masalah. Apalagi kalau kita kepingin baik, kepingin didukung, kepingin dibantu oleh anak buah kita, bawaan kita, ya harus jangan sampai kita apa membuat masalah. Nah, bagaimana kalau kita ada masalah, ya tentu segera diselesaikan gitu. Jangan berlarut-larut gitu. Dan dalam penyelesaikan itu harus menggunakan prinsip win-win solution gitu. Kemudian menggunakan cara berkomunikasi yang baik. Jadi berkomunikasi itu isinya penting. Contoh momen saja kita akan memberikan perintah atau melakukan sesuatu ajakan gitu ya, mempengaruhi orang lain. Tentu cara yang digunakan itu harus cara yang baik. Contoh kalau kita ini mau memberikan perintah dengan cara yang kasar, maka responnya yang kita kasih perintah itu juga negatif nanti gitu. Dan mungkin agak ogah-ogahan untuk menjalankan perintah itu. Termasuk kalau kita memberikan teguran. Kemudian yang ketiga yang perlu diperhatikan lagi di dalam kita berkomunikasi adalah siapa, yang melihat siapa yang kita ajak bicara gitu. Siapa? Karena seringkali kita ini sebagai pengusaha harus berhubungan dengan orang yang lebih tinggi jabatannya, lebih tinggi pangkatnya mungkin, kemudian status ekonominya juga lebih tinggi, kemudian umurnya juga sudah lebih inilah, itu mesti harus kita pertimbangkan itu. Jangan apa, jangan dipukul rata gitu bahwa kita ini berhubungan dengan orang lain ya seperti ini, enggak. Harus dilihat siapa yang kita hadapi, bagaimana umurnya, bagaimana kemampuan berpikirnya dan lain sebagainya. Kita lihat itu. Kemudian menggunakan bahasa yang sederhana. Jadi jangan terlalu muluk-muluk supaya apa? Supaya apa yang kita sampaikan. Jadi berkomunikasi itu kan memberikan informasi gitu ya. Nah, itu lewat kata-kata maupun gerakan-gerakan tubuh kita gitu. Nah, kalau bisa menggunakan bahasa yang sederhana yang dimengerti oleh lawan bicara kita atau oleh katakan kalau di perusahaan atau di bisnis ya mitra kerja kita, anak buah kita gitu. Kemudian tetap menggunakan tata krama dan sopan santun yang seperti tadi sudah diterangkan. Kemudian keterampilan berinteraksi dengan orang lain, ya ini wajah selalu ceria gitu. Kemudian tahu etika pergaulan, ya bagaimana kita bergaul dengan orang ini karena masing-masing kita ini kan memiliki kebiasaan maupun memiliki budaya gitu, ya. Kemudian menganggap orang lain guru dan teman. Ini sangat penting sekali karena kalau kita ini menganggap orang lain sebagai guru, berarti kita bisa mengambil ya ilmu dari mereka, kemudian dianggap sebagai teman, ya artinya kita bisa bergaul secara lebih dekat gitu. Kemudian menghargai pendapat orang lain ya. Karena kita ini tahu bahwa pendapat itu tidak sama, tapi tetap kita hargai. Yang penting kita bisa mengambil satu kesepakatan gitu ya. Kemudian tidak memaksakan kehendak kita. Kemudian tidak merasa yang paling benar, berusaha memuaskan orang lain. Senantiasa memberikan respon positif. Mau berinteraksi dengan orang lain supaya berhasil, kita ini harus selalu merespon positif. Jadi apakah itu berinteraksi, berkomunikasi lewat lisan, lewat telepon, lewat email dan lain sebagainya, lewat gerakan tubuh ini ya itu harus ya memberikan respon yang positif gitu. Kemudian mau berperan sebagai leader lah ini. Jadi apalagi kalau kita ini terkait dengan konteks pengusaha. Nah, pengusaha itu kalau sudah relatif besar, tidak mungkin ditangani sendiri, ya pasti menggunakan orang lain. Nah, orang lain itu kan harus bisa bekerja sama dengan kita, mau kita perintah, mau kita pengaruhi untuk bisa bekerja sama atau menuruti apa yang kita mau. Ya, yang pertama, ya tugas seorang leader, seorang pemimpin itu adalah mempengaruhi orang lain. Yang kedua, harus memiliki karisma. Karisma itu perlunya untuk supaya orang lain itu bisa patuh dan menghormati. Artinya respect, hormat yang secara bukan gila hormat, tetapi bahwa orang lain itu menghargai kita. Itu
kita harus memiliki karisma. Untuk bisa kita memiliki karisma yang tinggi, kita harus banyak memiliki kelebihan-kelebihan. Artinya mungkin kelebihan di dalam sikap dan perilaku, kemudian kelebihan di dalam cara berpikir, kemudian apa ini sikap perilaku, kemudian pikiran, otak kita ya memiliki keahlian-keahlian gitu ya, sehingga orang lain itu ya melihat kita ini bahwa kita sebagai orang yang memiliki banyak kemampuan, banyak kelebihan gitu. Kemudian mampu menjadi teladan. Nah, ini termasuk karisma ini dipengaruhi bagaimana kita bisa menjadi teladan. Nah, tentu teladan ini adalah hal-hal yang bersifat positif gitu ya, yang perlu kita tularkan atau kita supaya meneladani kita ini, orang meneladani kita ini kan hal-hal yang positif bukan yang negatif. Kemudian menyamakan persepsi. Sama kita di perusahaan karena orang banyak anak buah kita, itu harus kita bisa mampu menyamakan persepsi mereka karena kita ini kan kepingin mengajak mereka untuk melakukan sesuatu. Nah, karena pikiran anak buah tidak sama, maka kita harus mampu memiliki ilmu dan seni untuk bagaimana menyamakan persepsi. Kemudian perintah dan teguran dengan bijak, kan bahwa supaya orang itu yang kita beri perintah itu mau melaksanakan dengan baik. Kalau toh kita harus terpaksa memberikan teguran orang lain supaya menyadari bahwa menyadari bahwa dia itu keliru, ya itu harus dengan kata-kata yang baik gitu. Jangan sampai kita justru malah kontraproduktif apa orang yang kita tegur itu menjadi apa dendam ya menjadi tidak enak ya, menjadi tersinggung, mungkin marah dan lain sebagainya. Kemudian bersikap adil ya, berusaha untuk bersikap adil. Adil itu memang tidak sama, jadi disesuaikan dengan porsinya, kemudian kita ini berpikirnya itu secara objektif, tidak subjektif. Kemudian kita ini bisa tegas, ya lugas, tetapi bisa fleksibel melihat situasinya kayak apa gitu, jangan kaku gitu. Ya, kemudian mau membimbing dan mengayomi, artinya membimbing bagaimana anak buah itu menjadi maju ya. Kemudian mengayomi tentu kalau ada apa-apa kita berusaha untuk mengayomi mereka ya supaya mereka tingkat kehidupannya itu tentu terjamin dan sejahtera karena di bawah kita. Kemudian berikutnya adalah membangkitkan motivasi kerja bawahan. Ini sangat penting sekali karena ya eh, sebelum ya, artinya sebelum kita memotivasi orang lain, tentu kita ini harus bisa mengelola diri sendiri. Harus memiliki semangat ya, diri sendiri harus memiliki semangat karena kalau kita ini sudah loyo, pasti anak buah kita juga akan loyo. Nah, oleh karena itu bisa kalau kita supaya bisa mampu memotivasi orang lain, diri kita harus termotivasi dulu. Ya, kemudian memiliki ilmu motivasi. Jadi bagaimana? Karena ilmu motivasi itu sangat kompleks sekali dan luas sekali karena orang itu masing-masing berbeda sehingga masing-masing orang cara kita memotivasi juga berbeda. Oleh karena itu kita harus memiliki ilmu dan seni untuk memotivasi. Ya. Kemudian motivasi itu dijelaskan bahwa ada motivasi eksternal dan ada internal. Eksternal itu orang yang termotivasi karena pengaruh dari luar. Nah, ini diterangkan apa saja itu. Kemudian motivasi internal itu dari diri sendiri tumbuh itu bagaimana supaya orang itu tumbuh motivasi internalnya sehingga kita ini lebih mudah untuk mengelola motivasi itu. Tetapi kalau kita hanya mengandalkan external motivation, wah itu agak berat gitu. Harus justru malah saya menyarankan untuk orang kita memiliki apa kemampuan untuk mengarahkan atau menggeser dari motivasi eksternal menjadi motivasi internal. Kemudian bersikap bijak tentu apa dengan pertimbangan-pertimbangan. Jadi bersikap bijak itu mempertimbangkan dari berbagai aspek sehingga apa yang dilakukan, apa yang diputuskan, apa yang diambil, langkah yang diambil itu selalu banyak menguntungkan orang lain atau apakah perusahaan atau tempat bisnisnya. Gitu. Kemudian tidak membuat kecewa. Kita tahu bahwa orang kecewa itu mesti akan turun semangatnya, oleh karena itu kita usahakan untuk kita tidak membuat kecewa anak buah kita atau orang. Kemudian pemahaman tentang motivasi ini harus di apa? Disosialisasikan ya supaya kita ini tidak banyak
perintah atau berharap saja, tetapi bahwa orang-orang itu menjadi paham bagaimana memotivasi dirinya sendiri. Jadi, akhirnya mereka, akan termotivasi secara otomatis, artinya dengan kesadaran sendiri gitu. Kemudian menghargai kerja bawahan. Jadi untuk bisa memotivasi semangat kerja itu kalau kita ini mampu menghargai setiap karya atau hasil kerja dari bawahan kita. Jangan kita bisanya hanya mencela saja gitu ya, itu tidak baik. Baik, kita teruskan, meningkatkan potensi dan kemampuan anggotanya. Jadi, kita itu di dalam, upaya menghasilkan kinerja kan ada 2 faktor, satu potensi, satu motivasi. Motivasi tadi sudah, dengan berbagai cara, sekarang bagaimana potensi ini kita kembangkan gitu. Jadi, kita ini pikiran, apa ya, sederhana saja bahwa kita ini sebagai atasan ya, terutama kalau kita berperan sebagai pengusaha, sebagai atasan, itu kan seharusnya kita senang kalau bawahan kita maju, karena tentu akan memberikan, kontribusi, kemajuan di dalam, perusahaan atau bisnis kita gitu. Jadi jangan sampai terbalik kalau ada anak buah kita maju justru kita nggak senang, harusnya begitu. Kemudian, sadar bahwa training ini penting. Cobalah kita ini berpikir secara rasional. Orang itu bisa bekerja dengan baik itu kan karena memiliki kemampuan, memiliki potensi. Nah, potensi itu bisa terus ditingkatkan, itu tergantung bagaimana kita mengelolanya. Kalau sebagai karyawan bawahan kita selama 10 tahun jelas nggak dikasih pelatihan, training, dikasih ini ya kerjanya ya begitu-begitu saja. Justru malah mungkin karena, bosen ya dia malah menurun gitu. Nah, karena itu, sebetulnya training itu merupakan faktor penting yang harus kita, lakukan, harus kita berikan kepada bawahan kita supaya potensinya terus meningkat. Karena meningkatkan potensi yang paling efektif dan efisien itu adalah dengan cara melakukan pelatihan atau training gitu. Nah, kemudian juga kita harus berpikir karena kita tahu bahwa, yang namanya, motivasi kadang-kadang naik turun itu harus kita lakukan training itu secara berkelanjutan, ya itu maksudnya supaya kalau kita ini agak turun sedikit kita kasih training lagi, kita kasih. Jadi, training ini bisa ada, 2. Jadi artinya kita ini mengadakan training, hal-hal yang terkait dengan hard skill atau keterampilan yang ini hard skill, kemudian juga justru yang penting itu adalah hal-hal yang terkait dengan, soft skill tadi itu supaya orang itu muncul kesadaran untuk, semangat untuk belajar. Kemudian, di dalam, pelatihan atau training itu kita gunakan intern dan juga kita usahakan menggunakan ekstern. Maksudnya, intern itu supaya terjadi proses belajar mengajar di dalam, bisnis atau perusahaannya, tapi kalau ekstern itu mungkin ada hal-hal yang mungkin selama ini di dalam usahanya atau di dalam pabrik atau di dalam, perusahaannya itu belum disampaikan. Nah, ini perlu dari eksternal untuk menambah, kemajuan gitu dan untuk supaya tidak bosan gitu. Kemudian hard skill dan soft skill itu menjadi apa, sarana, artinya menjadi yang, menjadi sasaran untuk kita memberikan training itu. Jadi hard skill dan soft skill sama-sama diberikan sama-sama seimbang gitu. Kemudian membangun budaya belajar. Jadi bagaimana, orang lain atau, anak buah kita itu memiliki budaya terus belajar gitu. Belajar itu bisa macam-macam ya gitu. Ya bisa dengan cara yang luar biasa sekarang ini ya. Kemudian memang mengalokasikan anggaran dan waktu untuk training lah. Biasanya ini, para pengusaha, para pemimpin itu, tidak, melihat bahwa yang namanya training ini penting sehingga untuk waktu training 1 hari saja sudah susah banget untuk mengalokasikan gitu. Kemudian juga biaya, dianggap bahwa training ini menghabiskan biaya, ini salah besar gitu. Karena ibarat itu, eee, karyawan atau pegawai itu sebagai, pisau ya. Itu kalau terus dipakai itu kan lama-lama kan kedul gitu ya, tumpul gitu. Nah itu harus diasah. Lah diasah itu menggunakan training ini, ya
memang waktu mengasah itu nggak bisa dipakai gitu, tetapi nanti setelah selesai diasah maka pesonya akan, tajam sehingga, akan berkali-kali lipat hasilnya daripada saat tumpul ini digunakan terus gitu. Kalau saat tumpul ini digunakan untuk memotong barang itu mungkin 1 hari hanya 100 nih, tapi begitu habis diasah, 1 hari itu bisa 300. Nah, ini sama dengan, training itu gitu ya. Kemudian mengayomi bawahan ya, ini juga fungsi dari apa, kita sebagai pemimpin atau leader senang melihat bawahan sejahtera, simpati dan empati tentu ya, bertanggung jawab atas tindakan bawahan. Jadi bagaimana, bawahan itu, merasa aman karena, ada yang bertanggung jawab. Kemudian tahu kesulitan bawahan. Kalau kita ini memberikan satu perintah tugas itu coba kali kita juga melihat mungkin bawahan ini ada kesulitan gitu. Jadi kalau ada kesulitan maka kita ini harus segera membantu. Kemudian memberi fasilitas ya untuk kelancaran tugas ini fasilitas ini. Jadi memberikan fasilitas untuk kelancaran tugas. Jadi kalau kita memang diperlukan sesuatu yang bisa memperlancar secara ekonomis diperhitungkan harus disiapkan ya harus kita lakukan itu. Baik, kemudian yang berikutnya adalah membangun kreativitas dan inovasi. Kita tahu bahwa untuk memajukan ya satu perusahaan atau organisasi itu ada prinsip maju berkelanjutan ya, jadi continuous improvement gitu. Kemudian antisipasi perubahan ya, jadi kalau perubahan itu belum terjadi, kita sudah antisipasi nanti kalau terjadi perubahan kita tidak kaget. Mampu menggali ide bawahan, jadi bagaimana bawahan sebetulnya idenya banyak, tetapi mungkin karena keterbatasan wewenang, kekuasaan sehingga dia malu. Oleh itu atasan atau kita ini sebagai pemimpin atau pengusaha harus bisa menggali ide-ide dari bawahan karena yang tahu persis teknis itu adalah orang bawah. Kemudian mensupport ide-ide baru, ya. Kemudian menanggapi ide secara positif. Artinya kalau ada anak buah kita ini memberikan ide, kita tanggapi ya, dengan positif gitu, sehingga orangnya senang. Walaupun itu belum bisa dilaksanakan, tetapi bagaimana kita menanggapinya secara positif. Kemudian menolak ide juga secara bijak. Kalau ada bawahan memberikan ide, kemudian ternyata dia pertimbangannya juga tidak cukup, bagus gitu ya, harus kita tolak, maka bagaimana cara kita menolak dengan juga cara yang baik. Kemudian menghargai dan melaksanakan ide yang baik ya. Kemudian ini berikutnya adalah mudah beradaptasi gitu ya. Jadi kalau kita mau mengelola orang lain gitu ya, kita mudah beradaptasi, mudah menyesuaikan gitu ya. Prinsip kesetaraan ya gitu. Kemudian tidak gila hormat, tidak harus formal gitu ya, tidak banyak gengsi, mudah ditemui, kemudian adaptasi, mempermudah komunikasi. Itu kira-kira. Kemudian ini masih ada, jadi tetap mampu menjaga diri, artinya supaya orang itu tidak ngelama, ya kita ini pandai beradaptasi, tetapi jangan sampai anak buah kita akhirnya akan apa ya? Kalau orang Jawa itu bilang ngelama, ngelama itu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kepada kita atau kepada. Kemudian mau berkorban untuk orang lain, ya ini berkorban untuk orang lain dengan ikhlas mempunyai nilai ibadah yang tinggi gitu. Kemudian hakikatnya hidup ini harus bermanfaat bagi orang lain. Jadi kalau kita memiliki prinsip-prinsip ini, kita membantu orang lain itu tidak apa ya, tidak enggan. Jadi kita selalu kepingin membantu orang lain itu kan bisa di tempat kerja, bisa di mana saja membantu customer, membantu mitra kerja, partner kerja kita dan lain. Jadi prinsipnya bahwa kalau kita ikhlas membantu orang lain itu bernilai ibadah yang tinggi. Kemudian hakikatnya hidup ini harus bermanfaat bagi orang lain. Usahakan dimanapun keberadaan kita harus memberikan manfaat yang orang lain. Ya kata Nabi, sebaik-baiknya orang adalah orang yang hidupnya bermanfaat bagi orang, bukan sebaliknya, begitu. Ya, baik. Itu yang kedua tadi bagaimana mengelola orang lain, ya, di antaranya adalah itu gitu ya. Kemudian, mohon maaf ini saya baterainya habis ini. Baik, ya.
Yang ketiga, eee, apa, keterampilan mengelola spiritualitas. Jadi, soft skill itu adalah, kemampuan, keterampilan kita untuk mengelola diri sendiri, sudah kita, sampaikan tadi. Kemudian yang kedua adalah mengelola orang lain yang baru saja kita terangkan tadi. Kemudian yang ketiga, yang terakhir ini adalah, keterampilan mengelola spiritualitas, ya. Apa itu pengertian spiritualitas? Spiritualitas adalah kemampuan dan keterampilan seseorang dalam mengkaitkan seluruh kejadian di alam semesta ini dengan keberadaan Allah. Jadi, orang yang memiliki spiritualitas tinggi itu orang yang mampu terampil di dalam mengkaitkan ya kejadian-kejadian di alam ini termasuk yang pada diri kita dengan keberadaan Allah gitu. Kemudian spiritualitas merupakan pondasi yang paling kuat untuk kita mampu membangun soft skill. Jadi tadinya saya berpikir soft skill itu hanya mengelola diri sendiri sama mengelola orang lain. Nah, tetapi setelah saya meneliti kemudian melihat situasinya bahwa untuk bisa mengelola diri sendiri dan mengelola orang lain ternyata pondasinya justru kita harus memiliki spiritualitas yang tinggi. Ya, baik. Ada 5 alasan mengapa spiritualitas harus mendapatkan prioritas di dalam mengelola soft skill, ya. Yang pertama, hakikatnya manusia itu tidak bisa dipisahkan dengan spiritualitas, gitu. Jika kegiatan manusia terlepas dari spiritualitas, maka kegiatan tersebut cenderung menyimpang dan menabrak norma-norma agama dan kehidupan. Contoh, umpamanya mengelola perusahaan bisnis itu terlepas dari spiritualitas, maka kegiatan ya bisnis atau perusahaan itu akan banyak cenderung menyimpang dan menabrak norma-norma agama dan norma-norma kehidupan. Yang ketiga, implementasi soft skill karena adanya kebutuhan spiritualitas. Ya, kemudian spiritualitas tinggi berarti mempermudah hablum minallah dan hablum minannas. Kemudian yang kelima, spiritualitas akan mengawal seluruh pola pikir, sikap, perilaku, langkah, dan kegiatan manusia ini atau kita. Orang yang memiliki spiritualitas tinggi berarti meyakini adanya keberadaan Allah. Kemudian meyakini alam jagat raya ini diciptakan dan diatur oleh Allah. Kemudian mengakui dan menyadari bahwa manusia tidak bisa berbuat sesuatu tanpa bantuan Allah. Kemudian meyakini bahwa manusia ini hanya diberi kewenangan untuk berusaha, sedang hasil ditetapkan oleh Allah. Kemudian meyakini akan sunatullah dan takdir Allah. Dan yang terakhir, apapun yang dilakukan manusia, maka Allah tetap ikut campur gitu. Baik, apa saja pondasi spiritualitas yang harus dipahami dan dihayati? Yang pertama, memahami apa tujuan Allah menciptakan manusia, ya, untuk beribadah kepadanya. Kemudian merumuskan tujuan hidup manusia yang paling hakiki. Tujuan hidup kita adalah mencari kebahagiaan dunia akhirat yang diridhoi oleh Allah. Itu yang harus kita pegang. Kemudian Allah sumber kekuatan manusia untuk beraktivitas. Jadi tidak ada kekuatan, ya, la kalau wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi tidak ada kekuatan ya selain dari Allah gitu. Ya. Kemudian setiap tindakan berorientasi pada dunia akhirat. Jadi apa yang kita lakukan itu harus kita berpikir atau sadar bahwa orientasinya itu harus dunia dan artinya bahwa setiap yang kita lakukan itu nanti balasannya itu bisa di dunia, bisa di akhirat, bahkan dua-duanya. Gitu, ya. Kemudian dunia lebih krusial daripada akhirat. Artinya akhirat itu kan hanya akibat dari apa yang kita lakukan di dunia. Sehingga yang lebih krusial itu adalah pada saat kita hidup di dunia ini. Nanti kalau sudah di akhirat itu kita akan tinggal terima pengadilan saja. Oleh karena itu dunia ini saya katakan yang pendek itu lebih krusial daripada akhirat yang panjang. Karena panjang itu kita tidak bisa apa-apa ya. Terima sudah kita masuk neraka atau masuk surga. Tetapi untuk bisa masuk neraka atau surga itu adalah melihat bagaimana perbuatan kita di dunia. Sehingga dunia ini lebih krusial daripada di akhirat. Karena sangat menentukan gitu. Kemudian di dunia tidak ada kebebasan mutlak. Semua itu ada aturannya. Seperti apapun kita ada aturannya. Jadi maksudnya ini bahwa kita hidup ini tidak bebas. Ya, dibelenggu oleh aturan-aturan dan kewajiban-kewajiban.
Dan itu harus kita sadari. Kalau orang sudah menyadari bahwa hidup ini tidak bebas, maka dia akan bertindak hati-hati. Kemudian manusia hanya bisa berusaha, hasil Allah yang menentukan. Ini penting pemahaman ini ya, dicamkan betul, dimasukkan gitu bahwa kita ini di dunia ini oleh Allah hanya dikasih kewenangan untuk berusaha. Dan hasil itu Allah yang menentukan. Jadi jangan sampai kita ini memisahkan antara spiritualitas dengan kegiatan kita. Katakanlah kalau urusan kerja jangan ngomong soal agama, ya enggak bisa. Jadi agama itu kan kaitannya dengan keberadaan Allah, spiritualitas itu gitu. Sehingga setiap apa yang kita lakukan, kita melakukan sesuatu yang kecil saja itu Allah ikut campur, apalagi urusan besar di tempat kerja, pengusaha, sebagai pemimpin itu luar biasa. Makanya harus kita tetap saja berhubungan dengan Allah. Jadi kita harus tetap mengkaitkan apa yang akan kita lakukan, apa yang sudah kita lakukan, dan apa hasilnya itu dengan keberadaan Allah. Spiritualitas akan mengarahkan semua kegiatan ini, ya. Semua kegiatan yang kita lakukan diawasi oleh Allah. Semua kegiatan yang kita lakukan selalu ada campur tangan Allah. Semua kegiatan yang kita lakukan pasti ada balasan dari Allah. Semua kegiatan yang kita lakukan hasilnya ditetapkan oleh Allah. Semua kegiatan yang kita lakukan seharusnya mohon petunjuk sama Allah. Semua kegiatan yang kita lakukan harus membangun hubungan ya hablum minallah dan hablum minanas. Kemudian semua kegiatan yang kita lakukan harus diupayakan bernilai ibadah gitu. Jadi spiritualitas itu akan mengarahkan ya semua kegiatan yang akan kita lakukan untuk menuju sesuatu tujuan, untuk menuju bagaimana yang kita lakukan ya di dalam kehidupan kita sehari-hari itu bisa bernilai ibadah. Kesimpulannya ini, yang pertama, sebagai pengusaha sangat perlu memiliki soft skill yang memadai sebagai bekal untuk melaksanakan kegiatannya. Kemudian yang kedua, ternyata sukses sebagai pengusaha banyak didominasi oleh soft skill 80% dan hanya 20% saja peran hard skill. Ya. Soft skill mampu mengelola diri sendiri, mengelola orang lain, dan mengelola spiritualitas. Kemudian yang terakhir, soft skill mampu meningkatkan kinerja dan mampu mencegah perbuatan dan perilaku negatif. Sahabatku, itu yang bisa saya sampaikan dalam topik ini, yaitu soft skill dalam kewirausahaan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.